Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baru bisa mengudara lagi para hadirin yang dirahmati Allah, sahabat hikmah peradaban dimanapun Anda berada. Semoga dimanapun yang mendengar siaran udara ini berada di dalam kebahagiaan, berada di dalam keberkahan, dan yang tentunya berada di dalam maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Kang Jul di channel kita yang sangat kita cintai ini, yakni Hikmah Peradaban, yang kontennya akan mengulas tentang hikmah-hikmah ataupun nilai-nilai ataupun pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sepanjang sejarah peradaban. Mobil khusus adalah peradaban Islam, dan mobil umumnya adalah kejadian apapun yang terjadi di dunia yang bisa diambil hikmahnya, sehingga hikmah ini nantinya akan berbuah sebuah nilai dan menjadi sebuah pelajaran ibroh bagi kita dalam kita melaksanakan kehidupan ini, dalam kita menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan menjadi nilai yang baik gitu ya. Para hadirin hikmah peradaban, melanjutkan kemarin tentang wakaf ya di masa Daulah Turki Utsmani. Memang kalau kita melihat kemarin kan sudah dibahas di bagian pertama bahwasanya inovasi-inovasi wakaf itu beragam pada masa Daulah Utsmaniyah ya. Mulai dari ada wakaf wakaf tempat tinggal ya, ada wakaf-wakaf lain, bahkan hewan-hewan pun mereka ada ininya ya, ada buat wakafnya gitu ya. Ini artinya bahwa inovasi-inovasi wakaf terus berkembang sedemikian banyak ya. Tidak hanya wakaf konvensional saja seperti wakaf masjid, tapi ternyata banyak hal yang bisa diwakafkan gitu, seperti infrastruktur dan yang lain-lain ya. Tapi yang jelas bahwa wakaf yang paling terkenal itu biasanya wakaf masjid, termasuk masjid-masjid yang ada di Istanbul itu merupakan wakaf-wakaf ya. Para hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita akan membahas di bagian kedua konsen dalam bidang wakaf yang sampai hari ini mungkin manfaatnya masih bisa kita rasakan ya. Nah, wakaf yang paling terkenal pada masa Daulah Turki Utsmani ini adalah Bimaristan ya. Bimaristan ini berasal dari bahasa Persia sebenarnya, bukan berasal dari bahasa Turki. Sesungguhnya Bimaristan ini sudah ada. Bimaristan ini sudah ada pada masa Daulah Seljuk ya, Bani Seljuk saat itu sudah ada, dibawa dan diinovasi di masa Daulah Turki Utsmani. Bimaristan ini secara harfiah, Bimar itu artinya penyakit dan Stan itu artinya tempat atau bisa negara ataupun rumah ataupun ya yang artinya makan tempat ya. Seperti sekarang kan ada Pakistan, ada Afghanistan, Turkmenistan. Stan itu bahasa Persia artinya tempat. Nah, Bimaristan ini adalah tempat orang sakit gitu, dan sekarang ditranslate ke dalam bahasa Inggris menjadi hospital gitu kan. Nah, di bahasa Arabnya itu Dar Ashifa, tempat pengobatan itu. Ternyata kalau kita teliti secara mendalam, bahwasanya Bimaristan ataupun rumah sakit modern yang ada kita rasakan hari ini, kalau kita sakit kita pergi ke dokter ya, kalau kita misalkan mau berobat kita pergi ke dokter. Nah, ternyata kalau kita tarik sejarah, bahwa ini yang pertama kali menggagas dan menginisiasikannya itu adalah orang-orang Islam di peradaban Bani Abbasiyah. Saat itu sudah dimulai ya, bahwa mereka saat itu membuka lahan wakaf untuk mendirikan rumah-rumah sakit atau Bimaristan dalam bahasa setempatnya itu. Nah, nantinya konsep seperti ini diadopsi oleh orang-orang Eropa modern dan berkembanglah ke seluruh dunia sampai kita rasakan saat ini ya, rumah sakit itu. Jadi pada awalnya
modernisasi rumah sakit itu ada di peradaban Islam. Nah, ini menarik ya. Jadi uniknya ketika di sana ya, di Turki Utsmani saat itu tidak hanya digunakan untuk untuk orang-orang sakit, tapi untuk orang-orang tua yang sudah lanjut usia, sebagai jompo juga ya, panti jompo yang mungkin keluarganya sudah tidak ada ataupun keluarganya ya seperti itu, sebatang kara hidupnya, dititipkan ke Bimaristan dan mereka dirawat dengan baik. Nah inilah, bahkan subhanallah ya, pada saat itu sistem pembayarannya tidak seperti sekarang. Jadi sistem pembayaran semampunya. Kalau kita kan hari ini sebenarnya ya ada, ibarat katanya ada BPJS gitu ya, seperti itu ya, tapi kita harus membayar iurannya. Tapi dulu konsepnya konsep sedekah. Jadi misalkan untuk orang yang kaya sakit bisa bersedekah untuk menambah kebaikan. Untuk orang yang tidak mampu membayar semampunya, kalau tidak punya bahkan tidak apa-apa. Dan subhanallah, inilah yang disebut dengan prinsip antar dini di dalam Islam, sehingga rumah sakit tidak dijadikan alat kapitalisasi seperti itu. Nah, ini masya Allah, ini sangat begitu menarik untuk kita simak. Ternyata sejarah rumah sakit itu adanya di umat Islam, dan hari ini kita harus bangga dengan itu, dan bahkan hari ini kita harus kembali untuk bukan renovasi, artinya kembali kepada kejayaan kesehatan kita, bahwa dari dulu umat Islam sudah menjadikan kesehatan itu adalah poin terpenting untuk kelangsungan peradaban. Karena kalau tidak sehat kan ya itu nantinya akan berpengaruh terhadap hal-hal lain. Bahkan hari ini seperti pandemi kan, kesehatan sedang krisis, terjadi krisis yang melebar, artinya krisis ekonomi, krisis sosial, dan yang lain-lain. Dan justru kesehatan adalah bagian terpenting dalam kehidupan. Bahkan ada bahkan Al-Quran sendiri kan nama lainnya itu sebagai asyifa ataupun penawar ya, obat penawar hati gitu ya, penawar jiwa. Jadi penyembuhan di dalam Islam itu konsepnya dibersihkan dulu hatinya, dibersihkan psikologisnya dulu oleh Al-Quran ya, mindsetnya segala macamnya itu dibersihkan oleh Al-Quran. Setelah itu dibersihkan oleh obat-obatan yang secara fisik ataupun badani gitu ya, jasad ataupun obat-obatan yang kita konsumsi. Nah itu bagian daripada perkembangan sejarah Islam yang sangat luar biasa di dalam bidang kesehatan. Perlu kita telaah bahwa sejarah kesehatan itu berasal dari umat Islam. Nah, subhanallah ya, sangat luar biasa umat Islam saat itu ya. Bahkan saat itu di Eropa belum menemukan hal seperti ini, karena di Eropa saat itu masih menganggap orang-orang yang sakit itu ya terkena magic dan dukun dan ilmu hitam, sehingga terapinya berbeda. Sehingga dulu umat Islam terkenal sebagai tabib. Apa tabib? Sebagai dokter. Jadi orang-orang Eropa dulu waktu sakit dia dikirim ke tempat-tempat umat Islam di Spanyol itu. Apa? Ingin diobati. Begitu ya, diobati, masya Allah. Bahkan terapi-terapinya itu luar biasa. Bimaristan kalau kita lihat di dalam denahnya itu memiliki taman-taman, memiliki air yang mengalir, dan suara-suara alam seperti suara hewan. Ini menjadi satu terapis atau orang yang membacakan lantunan ayat suci Al-Quran, sehingga ini mempercepat penyembuhan. Nah ini bisa diadopsi di kita di rumah sakit ya, yang mungkin hari ini ya kita kalau dirawat di rumah sakit kan dalam bentuk ruangan kotak saja ya, tidak ada bahkan di apartemen yang tinggi gitu ya. Nah dulu tidak seperti itu, dulu itu adanya di tempat-tempat seperti taman. Jadi pengobatan ini ada pengobatan yang sebagai untuk menyembuhkan juga psikologis dan menenangkan psikologisnya itu dengan desain-desain yang memang diibaratkan dengan konsep surga dan jannah gitu, seperti itu, sehingga nanti membantu proses penyembuhan. Masya Allah, itu sudah sangat begitu luar biasa ya konsepnya. Hari ini kita perlu pelajari rumah sakit Islam di Indonesia ya. Kita harus mengejar ketertinggalan dalam bab kesehatan ini, termasuk ya nanti diulas lagi, bahkan vaksinasi pun kan ditemukannya oleh umat Islam ya, seperti itu, masya Allah. Nah yang kedua ini tadi Bimaristan tentang tentang rumah sakit pada masa Islam. Yang kedua adalah sadakatasi. Nah ini menarik nih. Sadakah ini artinya sedekah tapi di dalam bahasa Turki. Nah, sedangkan dalam bahasa Turkinya itu batu itu kan talsari ya. Talsari ini sadakah talsari ini adalah batu sedekah. Jadi begini, pada masa zaman Daulah Utsmaniyah ada batu-batu yang disimpan di tempat-tempat umum. Nah, di situ batu sesungguhnya untuk menyimpan uang, baik makanan, sehingga orang bisa bersedekah di situ. Di sana ada tulisan sadakat taslari, sadakat taslari gitu kan. Nah, di situ disimpan uang-uangnya, koin-koinnya. Sehingga di sini subhanallah, disinilah bagaimana inovasi sedekah saat itu supaya menjauhi sifat riya. Ya, karena ya namanya orang kan pasti kalau
bab hati ya seperti itu, bisa saja digoda setan untuk menjadi ria. Di sini justru gak ria, kan orang nggak tahu siapa yang nyimpan uang, nyimpan makanan di situ. Udah lanjut. Nah, ketika itu ada orang-orang yang membutuhkan, ada musafir mengambil dari situ. Mengambil punya pun masya Allah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, ini ada di Turki ya. Kalau nanti jalan-jalan umroh ke Turki plus Turki ini melihat peninggalan-peninggalan seperti itu, jadi patuh kejujuran. Jadi situ dituntut untuk jujur gitu. Tapi masya Allah bahkan ini dicatat oleh badan wakaf, tapi masya Allah selalu tercukupi gitu ya. Tapi saya tidak pikirkan kalau itu diterapkan di sini mungkin udah banyak yang ngambil gitu ya, anak-anak ataupun orang-orang lainnya. Uang, kita nyimpan uang di situ, ada yang ngambil. Nah, ini salah satu kelebihan yang ada di sana gitu, inovasi-inovasi sedekah. Nah, ini diharapkan bagi kita saat ini yang sedang konsen dalam bidang wakaf dan sedekah ya, bisa menginovasi-inovasi sedekah itu atau wakaf itu dalam bentuk-bentuk lain, yang hal-hal yang bermanfaat untuk hajat orang banyak, sehingga nantinya harapannya adalah aturan Islam ini benar-benar indah gitu, benar-benar indah untuk semua orang, tidak hanya untuk orang Islam, bahkan untuk non Muslim. Bahkan kalau kita lihat di zaman fase Turki Utsmani, aturan Islam itu sendiri ya, inovasi-inovasi wakaf ini pun indah untuk makhluk-makhluk lain, bahkan hewan pun itu ada makanan untuk diwakafkan untuk hewan itu ya, masya Allah, untuk kucing, untuk kuda itu ada. Nah, inilah kelebihan yang ada pada masa itu. Sesungguhnya inovasi-inovasi lahir. Kita harus senantiasa berpikir tentang inovasi ya, tentang bab sedekah, karena masya Allah ini wakaf ini sangat begitu bermanfaat bagi umat Islam, untuk keutuhan umat Islam. Artinya ini sangat membangun perekonomian umat Islam dan membangun ketertinggalan umat Islam itu dengan wakaf, bisa dengan wakaf. Ya, para hadirin, itulah yang bisa diulas ya tadi antara dua konsep ataupun dua inovasi wakaf. Yang tadi Bimaristan itu rumah sakit, dan yang kedua itu adalah sedekah taslari ya, batu sedekah. Ini mudah-mudahan bisa menjadi manfaat ya. Yang kedua apalagi ya, itu nanti bisa kita contohkan di masjid-masjid seperti itu. Masya Allah, itu bagus sekali, itu inovasi sekali bagi kita dalam bab sedekah dan bab wakaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Kurangnya itu adalah dari saya pribadi, dan adapun benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menginspirasi sahabat hikmah peradaban dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.